Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narwita Ziarohmi dari kelas 5D dengan NIM 139. Kali ini saya akan melakukan uji T dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini sudah tersedia data banyak istilah IPA yang dihafal dalam bahasa Inggris dengan diiringi musik dan tidak diiringi musik klasik. Untuk asumsi data berdistribusi normal, yaitu yang pertama, parameter yang diuji adalah rata-rata. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata hasil menghafal dan diiringi musik klasik atau pada eksperimen dan tidak diiringi atau pada kontrol. H1 ada perbedaan rata-rata hasil menghafal dengan diiringi musik klasik atau pada data eksperimen dan tidak diiringi atau pada data kontrol. Untuk selanjutnya, taraf kepercayaan pada data ini adalah 95%, artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Menggunakan uji T independen dan juga menggunakan uji homogenitas. Selanjutnya nanti akan diuji T independennya. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama di sini sudah ada tabel yang berisikan data kontrol dan juga data eksperimen. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari varian terbesar dan varian terkecil dari data yang tersedia ini. Kita beri tanda dulu untuk varian. Ini varian bagian data kontrol dan ini varian bagian data eksperimen. Untuk mengetahui hasilnya yaitu kita klikkan sama dengan var titik S buka kurung di blok tutup kurung enter. Nah, sudah muncul angkanya di sini. Ini untuk angka data kontrol dan untuk data eksperimen juga menggunakan cara yang sama dengan var titik S buka kurung blok bagian data eksperimen tutup kurung lalu enter. Nah, di sini kita langsung bisa membandingkan varian milik data kontrol dan juga data eksperimen. Langsung bisa terlihat bahwa varian terbesar adalah bagian data kontrol. Sudah berikan tanda kalau untuk yang terbesar merupakan bagian dari pembilang atau variabel 1, variabel 2. Mengapa data kontrol dikatakan variabel 1? Karena varian data kontrol lebih besar daripada varian data pada eksperimen. Langkah selanjutnya, setelah kita mengetahui untuk varian 1 dan varian 2, langkah selanjutnya kita uji homogenitas. Uji homogenitas yaitu dengan klik data, klik data analisis. Setelah kita klik data analisis, di sini banyak analisis tools-nya. Kita pilih bagian F-test to sample for variance. Lalu klik OK. Nah, di sini ada variabel 1 dan variabel 2. Sudah kita tentukan di awal bahwa variabel 1 adalah bagian data kontrol atau data yang terbesar. Kita klik bagian sini, kita blok bagian data kontrol. Untuk variabel kedua, kita blok bagian data eksperimen karena data eksperimen di sini variannya terkecil. Lalu jangan lupa untuk mencentang bagian label. Di sini alfanya sudah benar 0,05. Lalu untuk di sini kita klik output range. Nah, untuk di sini kita letakkan ke bagian yang kita inginkan. Klik OK. Di sini sudah muncul datanya, yang mana
ada F dan juga F tabel. Kita beri tanda dulu. Kita beri warna sebagai pembeda antara satu dan lain. Ini untuk F dan ini untuk F tabelnya. Kita beri tanda juga bagian p-value-nya. Diberi warna berbeda untuk membedakan antara F dan juga p-value. Setelah kita memberikan tanda dengan warna kali ini, kita bisa membandingkan sesuai dengan beberapa persyaratan pada uji homogenitas. Yang mana pada data ini memenuhi syarat bahwa nilai F lebih kecil daripada F tabel atau F critical quantile. Hal tersebut sesuai dengan jika F kurang dari F tabel, maka H0 diterima, artinya data bersifat homogen. Untuk perbandingan pada p-value-nya, di sini value-nya menunjukkan angka 0,37 sekian, sedangkan taraf signifikan alfanya 0,05, yang mana memenuhi syarat p-value lebih besar sama dengan alfa, atau disebut juga terima H0. Pada kedua perbandingan baik dalam F atau F tabel maupun p-value menunjukkan kesimpulan bahwa H0 diterima atau data bersifat homogen. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji T-independen dengan klik data, lalu klik data analisis, lalu kita pilih bagian T-test to sample assuming equal variance karena equal adalah bersifat homogen, lalu klik OK. Nah, di sini untuk variabel yang pertama kita menggunakan konsisten menggunakan data kontrol. Kita blok bagian data kontrol. Untuk variabel kedua menggunakan data eksperimen. Jangan lupa untuk checklist bagian label. Di sini alfanya sudah benar 0,05. Lalu klik bagian output range. Lalu untuk bagian ini kita arahkan di tempat yang kita inginkan, klik OK. Nah, di sini datanya sudah keluar. Yang mana ada T-start, ada T-critical, T-tail, dan juga ada p-value-nya. Kita perbesar. Nah. Di sini kita berikan tanda warna untuk pembedanya. Warna kuning. Ini untuk hitung dan t-tabel kita berikan warna kuning, dan p-value-nya kita berikan warna biru. Nah, di sini kita bisa membandingkan, kita bandingkan dulu yang bagian t-hitung dan t-tabelnya. Untuk t-hitung di sini bernilai min 2,5 sekian dan t-tabelnya bernilai 2,04 sekian, sehingga memenuhi syarat. Sehingga di sini dapat kita ketahui memenuhi syarat jika t-hitung lebih besar dari t-tabel atau t-hitung lebih kecil dari min t-tabel, maka tolak H0 alias terima H1.
Untuk perbandingan yang kedua atau pada p-value di sini menunjukkan angka 0,01 sedangkan alfa 0,05. Maka memenuhi syarat bahwa p-value lebih kecil daripada alfa yang artinya tolak H0 atau terima H1. Dari kedua perbandingan tersebut baik t-tabel dan t-hitung maupun p-value menunjukkan kesimpulan bahwa tolak H0 atau terima H1. Yang mana terima H1 menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata hasil menghafal dengan diiringi musik klasik atau pada data eksperimen dan tidak diiringi atau pada data kontrol. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa langsung bisa kita blok di sini. Kita copy, lalu kita tulis pada kesimpulan bahwa ada perbedaan rata-rata hasil menghafal dengan diiringi musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Nah, ini tadi untuk soal yang nomor 1, jawabannya ada perbedaan rata-rata hasil menghafal dengan diiringi musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2, di sini terdapat data hasil pretest dan posttest. Untuk asumsi data berdistribusi normal, yang pertama parameter yang diuji adalah rata-rata. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan posttest. H1 ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan posttest. Untuk taraf kepercayaannya 5%, artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Menggunakan uji T berpasangan, yang mana ini sudah ada persyaratannya. Langsung saja kita terlebih dahulu melakukan hitung uji statistik, yang mana dapat dilakukan dengan klik data, lalu klik data analisis, sudah banyak analisis toolsnya, tapi pada nomor 2 ini kita pilih t-test pair to sample for means, lalu klik OK. Nah, untuk yang variabel satunya kita klik bagian pretest-nya. Untuk yang variabel 2-nya kita klik bagian posttest-nya. Di sini kita centang bagian label, untuk alfanya sudah benar 0,05, lalu klik bagian output range, lalu kita arahkan ke bagian yang kita inginkan. Saya pilih di sini untuk lebih dekat, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul data-datanya. Data start, kita berikan tanda. Kita berikan tanda. Ini untuk T critical to child, kita berikan tanda juga. Selanjutnya kita juga bisa memberikan tanda sekalian untuk p-value-nya, namun diberikan warna berbeda. Sebagai pembedanya saya berikan warna biru. Selanjutnya kita di sini bisa membandingkan antara t-stab dan juga t-critical to tail, atau disebut juga t-tabel dan t-hitung. Di sini untuk t-stabnya menghasilkan nilai min 5,72 sekian, dan untuk t-critical to tail-nya menghasilkan nilai 2,14 sekian. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel atau t-hitung lebih kecil dari min t-tabel.
atau disebut juga tolak H0 alias terima H1. Selanjutnya kita lakukan perbandingan yang kedua pada p-value-nya. Di sini p-value-nya kita klik bagian sini, kita lihat bagian yang sini karena di sini ada yang mana E berarti pangkat. Jadi kita lihat nilainya di sini yaitu 0,0005 sekian. Yang mana hal tersebut memenuhi syarat bahwa p-value lebih kecil daripada alfa atau tolak H0 terima H1. Dari kedua perbandingan tersebut dapat kita tarik kesimpulan yang sama bahwa tolak H0 atau terima H1. Nah, di sini untuk terima H1 adalah ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan post-test. Bisa kita langsung simpulkan dengan mengcopy dan kita tulis di bagian kesimpulan. Nah, di sini dapat kita lihat pada nomor 2 ini jawabannya atau kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan juga post-test. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.